Percaya diri melangkah dengan sarung bangga, warna budaya Indonesia di sarung bangga. Mari ciptakan rasa bangga, bangga bersama sarung bangga. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga. Bangga, bangga, bangga tradisi Indonesia. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga. Sarung bangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sarung bangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala nabiyya wa rasulullah ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Al-Mukarram Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Betul yang kami hormati hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga senang rasanya saya Syahan Al-Muslim dapat kembali bersilaturahim dan berkumpul dalam program kajian tafsir Al-Quran yang rutin diselenggarakan setiap Sabtu pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu mukaddimah yang akan disampaikan oleh salah satu asatid Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Habib Hasan Ba'bud yang akan menjelaskan tentang Quran Surat At-Taubah ayat 112. Nah, untuk itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Uzkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdihi. Walhamdulillahilladzi ja'ala li'ibadihi at-taubata wal maghfirata sabilan lil'audi ilaih. Wassalatuhu wassalamuhu ala asrafi abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih amma ba'du. Para hadirin, para hadirat yang sama-sama kita muliakan guru kita semuanya Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu memberikan kepada beliau, Allah mudahkan kepada beliau urusan dunia dan akhiratnya, khususnya urusan dakwahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin, para tokoh masyarakat, para asatidzah dan ustadzat, para habaib, para alim, ulama, yang al-fakir, yang kita muliakan, yang kita hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah.
di kesempatan pagi yang mulia ini Allah memberikan nikmat yang sangat besar, yaitu kita untuk hadir bisa ngaji bersama, merenungi, mentadabburi Al-Quran, ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, belajar bareng. Itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak semua hambanya mendapatkan nikmat tersebut. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah, jangan berhenti. Tidak ada hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan bukan hanya nikmat ini, mungkin kita bisa hadir di tempat seperti ini karena Allah memberikan nikmat Islam, iman. Allah memberikan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa hadir di tempat seperti ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Orang tua kami, kita sekarang sudah sampai ke ayat yang 112. Ya, mungkin sebelum ini ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik. Orang-orang yang dohirnya ataupun yang dohirnya bisa dilihat oleh kita, dia adalah orang yang Masya Allah, orang yang soleh, bahkan mungkin sholatnya rajin, ibadahnya rajin, dan juga dia bersama kita di masjid bareng, dan mungkin di kumpulan-kumpulan kita, bersama kumpulan kita. Ya, namun pada hakikatnya dia adalah bahkan lebih bahaya dari orang-orang kafir sendiri. Seperti itu orang tua kami ya. Jadi sudah dibahas tentang orang-orang munafik di ayat sebelumnya, Masya Allah. Dan sekarang sudah sampai ke ayat yang 112, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu, kita akan langsung baca, dan semoga apa nanti yang akan kita baca dan apa yang akan kita pahami manfaat, dan juga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah setelah keluar dari majlis ini, dan insya Allah dan atharnya, kita hadiri majlis seperti ini, ngaji, itu manfaat besar, dan juga Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh, solehah. Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia akhiratnya. Allah mudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-taibuna al-abidun, at-taibuna al-abidun al-hamiduna saihun, ar-raki'una sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar, wal hafidhuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Itu bunyinya, Masya Allah. Jadi kalau di sini adalah, kalau sebelumnya menjelaskan orang-orang munafik, bahkan naudzubillah min dzalik, kita untuk mengambil contoh dari dan ibroh dari kisah-kisah yang sudah Allah jelaskan di sini, kejadian yang sudah lampau di zaman Nabi Muhammad SAW, itu kita ambil hikmahnya, diambil ibrohnya. Jadi kita jangan menuduh bahwa dia orang munafik. Mungkin ada teman kita kurang baik, mungkin dia orang munafik. Jangan menuduh seperti itu. Allah yang tahu. Kalau dulu Nabi Muhammad dikasih tahu langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kelebihan untuk mengetahui bahwa mana yang munafik dan mana yang bukan. Kalau zaman sekarang mungkin saya sendiri dan kita semuanya tidak bisa menilai itu, wah dia munafik, bukan. Tidak seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi, jangan jadi seperti orang munafik. Kita sudah tahu sifat-sifatnya orang munafik. Orang munafik kita sudah tahu seperti apa ancaman bagi orang-orang munafik. Nah, makanya kita jangan jadi orang munafik seperti itu.
Ya. Makanya orang tua kami, kita sering mendengar Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Maha Kasih. Seperti itu. Kita tahu ya. Makanya bagi seorang hamba seyogianya selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba, kita semuanya tidak terlepas dari yang namanya dosa. Jadi pasti saja ada ya kesalahan, bahkan yang kecil atau yang besar. Tapi kita minta kepada Allah agar Allah memberi kekuatan kepada kita agar kita mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Amin. Jadi kalau seandainya seorang hamba melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat yang sesungguhnya, bukan sekedar mainan, tobat mainan gitu orang tua kami ya. Yang sesungguhnya. Bahkan seandainya dia merasa saya enggak ada dosa, saya enggak ada kesalahan. Kalau dilihat dari sholat, dia adalah ahli sholat. Lihat dari sodakoh, dia ahli sodakoh. Zakat, selalu membayar zakat. Puasa, paling giat, bahkan bukan puasa-puasa nafilah. Yang sunnah pun dia lakukan. Ya, mungkin seperti itu. Kalau seandainya ada yang merasa saya adalah ahli ibadah. Saya adalah yang rajin beribadah kepada Allah, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Dan seakan-akan ya nggak ada dosa gitu. Saya belum pernah melakukan, naudzubillah ya, kita semoga kita dijauhkan dari yang namanya zina, dan semoga kita dijauhkan dari yang namanya minum khamr, mabuk dan sebagainya. Amin. Seandainya ada dia mengatakan mungkin saya belum minum khamr dan saya tidak akan minum khamr, saya belum pernah meninggalkan sholat, saya belum pernah ya meninggalkan tahajud yang sunnah-sunnah dan sebagainya. Anggap aja dia tidak pernah melakukan dosa. Apakah udah sampai sini dia nggak usah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Terus ibadah terus aja, nggak usah tobat, nggak usah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di antara para hambanya Allah Subhanahu wa taala. Paling utama, tidak ada kekurangannya, tidak ada kesalahannya. Beliau bersabda, "Wallahi inni la atuba ilallah kulla yaumin mi'ata marrah." Sungguh saya ini setiap hari, Ibu, Bapak ya, setiap harinya beliau ini katanya apa? Tidak pernah luput dan tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Dan Nabi Muhammad tidak pernah lupa, tidak pernah lalai akan suatu hal, apalagi untuk masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katanya kata Nabi Muhammad, ya, setiap hari itu apa? Istighfar kepada Allah, bertobat kepada, minta ampun kepada Allah. Setiap hari berapa orang tua kami? 100 kali. Coba bayangkan, adakah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa melebihi Nabi Muhammad SAW dalam beribadahnya? Ibadah fardunya, ibadah sunnahnya, yang lainnya juga kebaikannya. Siapa yang bisa melebihi Nabi Muhammad SAW? Akhlaknya, kalau kita mungkin banyak salah karena akhlak kita ini masih dikit ya, masih sedikit, masih kurang ilmu yang ada dalam diri kita. Orang bisa berakhlak, bisa mencapai derajat yang tinggi, akhlak yang karimah. Apa? Dengan ilmu. Dia tahu nggak pernah ngaji, pernah mendengar syekhnya, gurunya, sehingga dia bisa berakhlak seperti akhlak syekhnya juga dia berakhlak mengambil akhlak para gurunya sampai nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya itu ya
Intinya dengan dia belajar dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita semuanya, yang mengajarkan orang untuk berakhlak seperti itu. Para sahabat, para tabiin, wa tabiin, dan sehingga kita semua ini tidak akan ada tidak akan adanya itu akhlak dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya kecuali melalui Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad yang mengajarkannya seperti itu orang tua kami. Tidak ada yang bisa melebihi Nabi Muhammad SAW. Namun kita sebisa mungkin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, maka di sini orang tua kami ketika Nabi Muhammad bersabda, katanya wallahi saya ini setiap hari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad ada salahnya? Tidak ada orang tua kami. Beliau tidak bersalah kepada Allah, tidak punya memiliki kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, tidak ada. Ini sepakat oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW adalah paling mulianya makhluk Allah, Nabi Allah, paling mulianya hamba Allah, paling utamanya, dan beliau tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak akan salah. Beliau maksum. Masya Allah. Itu setiap hari 100 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih gimana kan gitu. Kalau seandainya kan adik mengatakan saya belum pernah melakukan ini, saya belum pernah melakukan dosa yang itu, ya. Itu dianjurkan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa jangan kurang dari 100 kali sehari. Kalau Nabi Muhammad orang yang paling mulia tidak punya salah 100 kali dalam sehari, maka kita kalau bisa harus lebih dari itu, 300 kali, 500 kali, 1000 kali dalam sehari. Bapak siap minta ampun kepada Allah sehari 100 kali? Siap? Insya Allah siap. Ibu siap 100 kali sehari? Ya, istighfar kepada Allah. Tambah, jangan 100 kali, 200 kali. Tambah 300 kali. Ya, sebisa mungkin. Minimal, Ustadz, waduh saya sibuk. Masih ada yang berhujah, masih ada yang ngasih alasan saya sibuk sehingga saya nggak bisa minta ampun kepada Allah. Ya, dimanapun dia berada bisa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak harus dilafadzkan, nggak harus ya Allah saya minta ampun atas dosa yang saya lakukan, dilafadzkan, tidak harus, dalam hatinya saja nggak apa-apa ya. Seperti itu. Astagfirullah, astagfirullah. Seperti itu orang tua kami ya. Jadi intinya mungkin kalau seandainya kita lagi di kendaraan ya, di atas kendaraan, atau kita lagi mungkin di pasar ya, jualan, atau lagi seperti ini dari duduk di majelis, Masya Allah. Dimanapun sedang berjalan, itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapin tasbihnya. Ya, tasbih, atau sekarang sudah ada tasbih yang namanya tasbih cincin orang tua kami ya. Itu lebih mudah lagi. Ya sudah ketahuan tuh, bukan untuk sombong-sombongan. Ya, jadi kalau seandainya ada temen biasa yang angkanya itu atau nomornya biar teman tahu agak gini indikit kan gitu, enggak. Kita tanpa intinya ya tidak niat untuk itu semuanya, tapi benar-benar kita minta ampun kepada Allah. Dan kalau seandainya kita memakai tasbih ya, itu pun biar mudah saja untuk menghitungnya. Sudah seberapa sih saya minta ampun kepada Allah dalam sehari ini atau sehari semalam ini, seperti itu orang tua kami ya. Alhamdulillah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, para ulama, setiap sholat kita, setiap sholat fardu ya, astagfirullahaladzim ya, baca astagfirullah, itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya dilafadzkan saja orang tua kami. Kadang kalau seandainya kan kita mungkin ya tadi seperti setelah sholat fardu kita membaca istighfar, kadang kita tanpa terasa dan kita lalai bahwa itu adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ayo dari sekarang, mulai detik ini, nanti ini sholat duhur, ketika kita astagfirullahaladzim minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, hadirkan dalam hati kita, ya Allah. Ya, renungi apa yang sempat kita lakukan, yang hal-hal yang tidak pantas yang mungkin kita sempat melakukannya.
kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kami ya seperti itu. Dan bahkan orang-orang yang ingin menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin, muslim, itu orang tua kami memiliki ciri khas. Mereka sebelum melakukan amal-amal baik, mereka sebelum melakukan hal-hal yang sifatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka taubat dulu, minta ampun dulu, astagfirullah, astagfirullah. Maka kalau di sini ya di ayat at-taibuna al-abidun, al-abidun, masya Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sering ahli ibadah seperti itu. Sebelum beribadah, menambah amal-amal soleh, ya sebisa mungkin ini apa, taubat dulu. Kalau di sini adalah mungkin orang-orang munafik, orang-orang yang masih di hatinya ada kebencian kepada Nabi Muhammad SAW, kebencian kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka taubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, intinya bahkan di hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bersabda, katanya, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat yang sesungguhnya itu seperti tidak berdosa. Intinya seperti orang-orang yang sudah tidak ada dosanya. Intinya apa? Diampuni dosanya semuanya. Semoga kita juga sama, dosa kita yang sudah lampau, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Untuk kami ya. Itu jadi sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dipraktekkan kepada seharian kita, diri kita semuanya, ya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholatnya, zakatnya, ibadahnya semuanya digiatkan lagi ya, semangat tambah semangat, makin hari makin semangat, paling tidak jangan berkurang dari hari sebelumnya. Seperti itu orang tua kami ya. Karena apa? Sebaik-baiknya orang adalah ya umurnya panjang dan amal baiknya banyak amal baiknya orang tua kami ya. Paling tidak umurnya, kalau umurnya seandainya umurnya pendek, amal baiknya banyaklah ada. Jangan jadi yang buruk, umurnya panjang amal jeleknya banyak, atau umurnya pendek amal jeleknya banyak. Jangan seperti itu. Insya Allah kita semuanya, karena kita sering hadir, sering mendengarkan guru kita Buya Yahya dan asatidz yang lainnya juga, masya Allah, asatidzah yang lainnya, masya Allah, kita insya Allah bisa mengamalkan ilmunya Ibu Bapak ya. Insya Allah kita bisa mengamalkan, dan kita tergolong dari orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada para ulama Allah Subhanahu wa taala, itu sudah biasa orang tua kami. Sudah biasa. Yang luar biasa seperti apa? Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita, selalu ini cinta kepada kita, sayang kepada kita, ya, masya Allah. Nabi Muhammad selalu ingat kepada kita, cinta kepada kita, sayang kepada kita. Dan guru-guru, mungkin kalau seandainya kita punya guru cinta kepada kita, itu yang luar biasa. Untuk kami ya, seperti itu. Jadi ayo tingkatkan lagi ibadahnya. Taubat yang sesungguhnya orang tua kami. Taubat yang taubatan nasuha, masya Allah. Jadi kalau seandainya kita dilihat dari sini Ibu ya, orang tua kami semuanya, masya Allah. At-taibun al-abidun, at-taibun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tua kami ya, kalau seandainya kita melihat dan kita ingin mengetahui bahwa siapa sih orang yang soleh itu, orang kekasih Allah itu siapa?
Bahkan kalau seandainya kan kita lihat, mungkin kalau kita tahu dari para ulama, kita tahu dari para guru-guru kita, dan kita sendiri insya Allah tahu semuanya, sadar bahwa umatnya Nabi Muhammad, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya pasti intinya apa? Ada dosanya walaupun sedikit. Tapi insya Allah dari itu semuanya, kalau seandainya kita udah merasa kita memiliki dosa, salah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Jadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa untuk kami? Larinya kalau seandainya ya kita sudah bertobat, kita sadar kalau kita maksiat, kita langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Mereka orang yang melakukan sebuah dosa, ya suatu dosa, maka apa tuh mereka mungkin zalim akan dirinya mereka sendiri, ya. Maka mereka akan langsung bergegas minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ciri bahwa dia adalah orang yang soleh, orang yang solehah, orang yang tanda insya Allah akan dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang seperti ini Allah yang seperti Allah firmankan, mereka itu ketika melakukan kesalahan, mereka akan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu orang tua kami, ya. Jadi kalau menilai orang, kalau seandainya kita adalah orang hamba, manusia, bukan nabi, bukan rasul, kita tidak maksum, ya. Kita tidak terlepas yang dari namanya dosa. Maka pasti kadang kalau kita muamalahnya sama orang, ya, sama hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada teman kita, kakak, adik kita, orang tua kita, bahkan suami atau istri, ya, seperti itu. Nah, teman-teman, itu pasti kesalahan tuh ada, kita dapetin. Kalau sekali mungkin kalau kita seandainya saya ketemu ada orang, ya, ketemu fulan, untuk pertama kalinya itu kita mungkin belum tahu kesalahan ataupun kejelekan dia. Kadang kalau kita udah berteman sama dia, duduk sekali, 2 kali, 3 kali, kita tahu kadang, ya, sifat-sifatnya dia, bahkan mungkin dia seperti itu, seperti ini. Salah mungkin salah di mata saya, atau saya salah di mata dia, seperti itu. Maka dari itu kita paham tuh, kita muamalah kita ini saling barengin sama siapa? Sama ini kita muamalahnya sama orang, sama hambanya Allah, bukan nabi, bukan rasul, dan mereka tidak luput yang dari namanya salah. Maka kita yang pertama memaafkannya, memakluminya, sabar dengan apa yang kita mungkin dapatkan, ya. Kalau seandainya kita mungkin digibah, digunjing, ya, sabar, jangan langsung marah. Kalau bisa menasehatin, kita nasihatin dia, seperti itu, ya. Dan juga kita maafkannya, karena kita muamalahnya sama orang-orang yang intinya hamba-hamba yang tidak maksum, dia pasti ada dosanya, ada kesalahannya, seperti itu. Memaklumi, memaafkan, seperti itu kami, ya. Nah, intinya kalau kita sudah melakukan hal tersebut, kita langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita salah, semoga kita, anak kita semuanya, dan anak-anak kita, keturunan kita semuanya dijauhkan dari dosa-dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini seandainya ada orang yang melakukan, seandainya dia mungkin, ya, mencuri. Langsung ketika sudah mencuri atau sudah makan hak orang lain, langsung, ya Allah, saya menyesal, ya, saya menyesal, saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, itu seperti itu. Orang tua kami, taubatan nasuha, ya, taubat yang sesungguhnya, yang telah dijelaskan oleh para ulama, ya, ada syaratnya. Bukan sekedar saya minta ampun kepada Allah selesai, tidak. Seandainya kalau dosa-dosa kecil, orang tua kami, ya, dosa-dosa kecil itu bisa diampuni dan bisa luntur, bisa hilang, nanti Allah ampuni.
Dengan apa? Dengan kita melakukan kebaikan, ya. Dengan kita melakukan kebaikan, karena kebaikan-kebaikan suatu hal yang baik, yang bagus itu bisa menghilangkan dosa-dosa kecil, tapi tidak dosa besar. Ya, dosa besar seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin meninggalkan sholat, ya, ghibah, gunjing, seperti itu orang tua kami, ya, mencuri, minum minuman, mabuk, seperti itu. Intinya kalau seandainya dosa besar, ada syarat yang khusus untuk bisa dia ini menjadi hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar dosanya diampuni itu ada syaratnya. Yang pertama, dia sadar bahwa yang dia lakukan adalah salah. Yang kedua, dia menyesal apa yang sudah dia lakukan. Ya Allah, saya kemarin melakukan hal seperti ini, tidak pantas untuk saya lakukan. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung, ya, yang tadi barusan kita sebutin ayatnya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Intinya orang yang soleh, orang soleh pun, ya, dari antara kita mungkin juga melakukan kemaksiatan. Namun bedanya orang yang soleh sama orang yang tidak soleh itu ketika orang soleh ketika melakukan kemaksiatan apapun bentuknya, kecil atau besar, itu langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu adalah dosa yang kecil, maka dia akan selalu beribadah dan dia akan selalu berbuat baik kepada sama temannya. Ya, minta ampun kepada Allah dan juga melakukan hal-hal yang baik untuk melunturkan dosa-dosanya. Namun apabila itu dosa-dosa yang besar, maka dia akan minta ampun kepada Allah dan memenuhi syarat-syarat taubat. Yang pertama, dia paham kalau itu adalah dosa, sadar dia salah. Yang kedua, dia merasa merasa bersalah. Tadi bersalah Ibu, ya. Yang pertama untuk kami, ya, yang pertama adalah dia merasa bersalah kepada Allah, sadar akan kesalahannya. Yang kedua, an-nadam, berarti dia menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga, dia minta kepada berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya, seperti itu. Ya Allah, saya berjanji untuk tidak mengulangi. Seperti itu. Ya Allah, ampun dosa saya, jangan kau adab saya di dunia sebelum di akhirat. Saya janji untuk tidak mengulanginya. Yakin, bukan sekedar di lisan doang, tapi ada penyesalan dibarengi rasa tidak ingin untuk mengulangi kembali. Mungkin Ibu, Bapak, seandainya mungkin dia ini terpleset lagi, udah dia taubat di hari ini, atau bisa jadi besoknya mengulangi lagi, maksiat lagi, tetap taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Yang penting tadi dia sadar kalau itu salah dan dia menyesal. Yang ketiga adalah dia azam dan juga dia sudah yakin dalam dirinya dan gak akan mengulangi, ya, tidak mau untuk mengulangi kembali atas yang dia lakukan tadi kemarin, contoh, ya, seperti itu. Walaupun nantinya mungkin namanya orang tidak sepi dari namanya dosa, tidak maksum, mungkin ngulangi lagi, tapi dia kembali lagi, ngulangi lagi, kembali lagi. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya hamba-hamba yang soleh, hamba yang dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita jauh dari yang namanya maksiat. Amin ya rabbal alamin. Makanya orang tua kami, ya, kalau dilihat dari sini, dari taubat dan juga tadi kita sudah baca di ayat yang lain juga, mereka yang melakukan dosa kepada Allah akan langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergegas untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi orang yang bertakwa,
orang yang takut kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Bukan takut sekedar di mulut saja, ataupun sekedar kita mendengar atau kita merasa takut, tapi kita tidak takut yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kami kalau takwa itu Sayyidina Ali, Imam Ali pernah mengatakan, beliau mengatakan mendefinisikan tentang takwa. Takwa itu orang tua kami terdiri dari 4. Yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, yang kedua adalah mengamalkan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu kala para sahabat menyaksikan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, menerima wahyu. Al-Qur'an juga sudah diturunkan sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Al-Quran sudah sampai dan turun kepada di dalam hati kita semuanya itu. Jadi kata Imam Ali, at-taqwa ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang sesungguhnya dimanapun kita berada. Kita sedang di luar ya, jualan mungkin, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya belajar. Datang ke tempat-tempat, Masya Allah, majelis ilmu, sama-sama belajar. Al-Fakir, khususnya Al-Fakir sendiri, belajar. Agar apa? Ketika kita dalam jualan kita, ya, tidak ada suatu yang membuat Allah murka. Jual beli kita sah. Seperti itu orang tua kami. Sama jadi berarti kalau seandainya juga ya, kalau kita pikir-pikir lagi, kalau kita renungi lagi, orang tidak akan bisa nyampe kepada derajat takwa yang sungguhnya, kecuali dia pun harus melalui berapa rintangan, harus melalui berapa ujian seperti itu. Harus belajar dulu, tahu. Makanya kalau kita kadang nggak tahu, kadang kita pun ya melakukan kemaksiatan karena ketidaktahuan kita, kadang seperti itu. Makanya agar takwanya lebih sempurna lagi, kita ayo selalu belajar, dan nanti insya Allah dengan ilmunya kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya yang sudah kita dapatkan, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin cinta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada para ulama, para sahabat, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bahkan kalau dulu mungkin ya ini cerita sudah sering dikisahkan, dibawakan oleh para ulama, oleh para ustadz-ustadz kita ya, dan asatidah, ustadat, Masya Allah, tokoh-tokoh masyarakat. Ada seorang guru yang menyuruh santrinya untuk menyembelih ayam. Setiap santrinya dikasih ayam, kasih pisau, sembelih sana di tempat yang sekiranya tidak ada yang tahu, siapapun. Akhirnya semuanya masing-masing, ada yang mungkin lari ke sana, mungkin kalau sekarang ini mungkin ada yang lari di kolong mana gitu, atau di dia suatu nyari yang tempat-tempat sepi lah, sekiranya tidak ada yang tahu. Namun ada ketika sudah kembali semuanya, satu orang kembali ayamnya masih hidup, belum disembelih. Ditanya, wahai katanya santriku, anakku, kenapa engkau tidak menyembelih ayam padahal saya sudah menyuruhnya? Masya Allah ini. Jadi ada perbedaan di situ. Akhirnya kata santrinya ini, wahai guru, engkau menyuruh kita untuk menyembelih sekiranya tidak ada yang tahu. Saya ini sudah mencari tempat dimanapun itu tempatnya. Namun apa? Allah Subhanahu wa taala tahu. Ketika mungkin ya, kalau kita bayangkan mungkin ada satu orang ini, kalau seandainya itu memang dia lari ke tempat di kamar, mungkin ya di kamar yang sudah nggak dipakai, mungkin nggak ada orang di situ, bahkan mungkin dikunci, Allah tahu. Lari mungkin di kolong jembatan, Allah tahu. Dimanapun Allah tahu. Maka dari situ kita akan timbul yang namanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit-sedikit kalau seandainya kita melakukan kesalahan, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu orang tua kami ya.
Nah itu yang pertama adalah takut kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah dengan yang sesungguhnya, takut yang beneran, maka apa katanya yang kedua, tidak cukup itu doang. Apa katanya, qanaah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Mungkin kita seandainya sehari-harinya kita ini mungkin makan dengan ya tempe atau tahu doang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang sudah punya suami mungkin setiap bulan dibelikannya sama suaminya hanya kerudung doang, alhamdulillah. Ya tapi diajarin ya ibu ya, diajar atau dikasih tahu kerudung sudah ada, mungkin yang lainnya belum ada. Atau suami sama mungkin setiap hari dibelikannya tempe terus sama istrinya, mungkin kalau istri yang belanjaan gitu. Ya jangan kuper lah seperti itu. Dia kasih tahu kemarin tempe, sekarang mungkin jadwalnya tahu. Kemarin ayam, alhamdulillah. Sekarang jadwalnya apa? Daging ya seperti itu mungkin ya. Intinya apa yang sudah kita dapat syukuri dan kita terima apa yang sudah ada, itu bersyukur kepada Allah, menerima apa adanya seperti itu orang tua kami ya. Jangan sedikit-dikit marah, menyesal ataupun menyalahkan yang lain. Bahkan naudzubillah kalau sudah gampang menyalahkan teman-teman kita atau ada yang sekeliling kita, suami mungkin sering menyalahkan istrinya mungkin sering menyalahkan suaminya, itu naudzubillah nanti akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti ini ya Allah? Ya. Engkau tidak adil. Naudzubillah min dzalik. Menerima apa adanya. Yang ketiga orang tua kami, Bapak, Ibu ya. Yang ketiga takwa apa itu? Wal amalu bi tanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Alhamdulillah kita sudah mengamalkan Al-Qur'an, namun bacanya kita masih jarang. Semoga dari sini, dari kita sering hadir bersama guru kita Buya Yahya, kita akan sering tambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Allah tambahkan dalam hati kita kecintaan kepada Al-Qur'an. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau kata para ulama, sebisa mungkin satu hari satu kaca. Kalau tidak ya mungkin setengahnya. Ya haruslah satu kaca, dua kaca. Bahkan mungkin ibu di satu hari satu juz, berarti kalau satu hari satu juz 30 hari hatam. Alhamdulillah, masya Allah. Coba, nggak ada yang namanya saya tidak bisa. Sebelum tidur mungkin orang tua kami ya, kalau seandainya mungkin saya itu kerja dari jam 7 selesai jam 4 sore, atau bahkan kalau seandainya melembur mungkin dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 9 malam, pastikan tidak mungkin tanpa dikasih jam istirahat. Buka tuh sebentar saja ya, baca lagi, nanti ada waktu lagi baca lagi, atau pas mau menunggu sholat itu orang tua kami ya, setelah sholat qobliyah mungkin saya baca lagi sebelum qomat. Seperti itu. Cari waktu, jangan katakan saya tidak ada waktu. Cari sebisa mungkin waktu luangnya di mana. Itu langsung gunakan untuk baca Al-Qur'an, untuk hadir di majelis-majelis yang di situ dijelaskan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu. Masya Allah, orang tua kami maulid itu, orang tua kami ya merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, suatu hal yang baik ya, yang mulia, yang masya Allah. Bahkan kata Habib Salim Asy-Syatiri ya, beliau pernah sempat mengatakan, hadir di tempat majelis ilmu untuk belajar bersama, al-fakir duduk di sini untuk menimba ilmu juga. Seperti itu, insya Allah kita ini di apa? Dan kata beliau ibu ya, itu katanya hadir di majelis ilmu itu lebih ilmunya Allah ya, ilmu syariah ya, dan atau ilmu yang mungkin bentuknya bukan syariat tapi untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih afdol lagi, lebih utama dari hadir di tempat-tempat maulid 1000 kali. Sekali saja hadir di majelis ilmu lebih utama dari hadir di maulid atau haul 1000 kali. Masya Allah. Bukan yang katakan maulid enggak boleh. Siapa yang mengatakan maulid enggak boleh bu ya? Mulia, bagus, Masya Allah. Namun mencari ilmu, duduk untuk belajar itu lebih
lebih mulia lagi, masya Allah. Semoga kita digolongkan nanti bukan hanya di sini, di akhirat pun kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang Allah cintai, bersama ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baca Al-Quran Ibu ya. Insya Allah dari sini juga kita akan selalu dan tambah giat lagi untuk membaca Al-Quran. Satu hari satu kaca. Kalau kurang satu hari satu lembar 2 kaca, ya tambah lagi. Kalau sudah lumayan berat jadwal, mungkin saya memiliki jadwal yang padat, udah istiqomahin aja, satu hari satu kaca. Ibu, bapak, setiap hurufnya yang ada di Al-Quran dianggap berapa? Allah akan ngasih pahala ganjaran kepada orang tersebut 10 kebaikan ganjaran, masya Allah. 10 huruf satu huruf saja. Kalau satu lembar hitung aja berapa huruf, dikalikan berapa. Tapi masa kita baca Quran terus hurufnya berapa kita dapat pahala sekian? Kan enggak usah gitu ya orang kami ya. Ini baca Al-Qur'annya benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niat-niat yang baik. Itu insya Allah kita akan menjadi orang hamba-hamba yang Allah cintai. Amin ya robbal. Nah yang terakhir Ibu, kalau tadi ya kata yang kalau orang taubat nasuha atau takwa bertakwa itu ya, yang pertama takut kepada Allah Subhanahu wa taala, definisi takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengamalkan Al-Qur'an, dan yang ketiga adalah qanaah. Qanaah. Oh iya tadi sudah Ibu ya, yang kedua sudah jelasin ya. Tadi juga yang ketiga intinya qanaah, itu menerima apa adanya. Yang keempat siap-siap untuk hari kematian. Amal kita perbanyak ya, jauhi kemaksiatan. Kalau belum bisa menjauhi kemaksiatan ya, kalau seandainya Ibu, orang tua kami, Bapak, untuk memilih antara ataupun ya mana yang lebih utama, meninggalkan kemaksiatan atau menambah ibadah. Kalau bisa ibadahnya, meninggalkan kemaksiatan dulu, itu apa harus ibadahnya ditambah, itu paling afdol ya, seperti itu, masya Allah. Jadi kalau seandainya katanya orang yang cerdas itu seperti sabdanya Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengekang hawa nafsunya, dia bisa memerangi hawa nafsunya, tidak menuruti hawa nafsunya, dan dia selalu beramal baik untuk kapan? Untuk siap-siap hidup setelah kematian. Dan paling penting lagi, penting banget, sangat penting, menjaga iman Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman dan Islam, amin. Orang yang iman, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dia meninggal itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, membawa Islam, membawa iman. Seandainya dia itu adalah orang yang memiliki dia mungkin pendosa, memiliki dosa, maka Allah akan adab dulu, sucikan dulu, diadab, kemudian masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, zaman sekarang orang tua kami ya, sedikit mungkin seandainya ada di antara kita, saudara kita, mungkin hanya dikasih suatu hal yang kecil bisa pindah agama. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang yang bertakwa yang sungguhnya, amin ya robbal alamin. At-taibun al-abidun al-hamidun, memuji Allah Subhanahu wa taala. As-saihun, berpuasa, ada yang mengatakannya para ulama as-saimun, puasa ya, memuji Allah dengan kebesarannya semuanya, dan dia sering berpuasa untuk meringankan dan menghilangkan mungkin gejolak-gejolak syahwat dan lain sebagainya. Dia agar menjadi orang yang juga bisa gampang nantinya untuk ar-rakiun, setelahnya lagi ya. Ar-rakiun, dia ruku, as-sajidun, sujud ya, dalam sholatnya, dalam semuanya sujud pada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan menghasilkan buah. Orang tua kami al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Dia akan juga, kalau tadi mungkin dari mulai tobat, dari mulai beribadah, memuji Allah, puasa, ruku, sujud, itu mungkin kembalinya untuk diri kita pribadi, untuk diri kita masing-masing. Namun kalau di sini itu akan ada buahnya Dia kalau sudah benar dalam bertobatnya, ibadahnya, dia akan memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, ini suka mengingatkan orang lain dan suka diingatkan. Ada orang lain mungkin kurang pas, kurang melakukan suatu hal yang tidak pantas untuk dilakukan atau maksiat, kita ingatkan dengan cara yang bagus.
suka untuk mengingatkan, dan ketika ada saya salah ditegur sama orang, senang untuk diingatkan, tidak marah. Dan kalau ada suatu maksiatan, ya, kalau seperti sabdanya Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kalau bisa dengan kekuatan yang kita punya, kalau pejabat dengan jabatannya seperti itu, dengan kekuasaannya, ya, kalau belum bisa dengan kekuasaan tangannya, dengan kekuatannya, dengan apa, ucapan, kalau belum bisa doakan, itu mungkin paling rendahnya, doakan paling tidak, ya, kalau kami, ya, doakan. Makanya setelah itu apa tadi, intinya hasil dari itu semuanya ibadah yang tobat yang benar, ibadah yang masya Allah yang mantap, itu apa, dia akan selalu apa, memberikan manfaat juga untuk orang lain. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, menyuarakan kebaikan, dan juga apa, ketika ada suatu kemungkaran dia akan sebisa mungkin untuk mencegahnya, seperti itu. Wal hafiduna li hududillah, dan dia selalu apa, menegakkan kebenaran-kebenaran. Dan dia pun ya ketika sudah dia tidak melakukan hal-hal yang suatu maksiatan, pastinya dia juga ketika ada suatu hal yang tidak pantas dia akan menegurnya, akan mengingatkannya. Wabasyiril mu'minin, masya Allah. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang mukmin, dan ini ya, mereka bagi mereka ini, dan semoga kita tergolong dari mereka, orang-orang yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga digolongkan dari golongan mereka yang sifatnya seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita semua, orang tua kami, dari itu semuanya apa yang kita harapkan, yaitu tidak lain tidak bukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridho selalu kita bawakan, bahwa apa, dalam semua apapun yang kita lakukan mengharapkan ridhonya Allah. Itu puncak dari harapan-harapan kita. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah kita apa, akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja orang tua kami, bapak dan ibu semuanya, ya, pemirsa di mana Anda berada, dari Al-Fakir, dan juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak pantas, mohon untuk dimaklumi, maafin, ya. Masya Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang Allah cintai, Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada Al-Habib Hasan Ba'abud. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lewatkan esok hari kami akan kembali hadir bersama Anda dalam program kajian Kitab Arba'in Nawawiyah. Rutin diselenggarakan setiap Ahad pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Asyan Al-Muslim beserta kru tugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.